Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dalam acara Kabar Pekalongan yang menyajikan berita terkini dan terpercaya. Bersama saya Maharani Pitanagari dan saya Nastain akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dengan rangkaian informasi menarik seputar Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dan ini dia berita selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Kota Pekalongan kini dihadapkan pada kondisi darurat sampah yang semakin mengkhawatirkan. Hal tersebut diakibatkan dari adanya penutupan TPA Degayu, ditambah minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola sampah dengan bijak. Namun sebuah inovasi menarik hadir di TPS 3R Banyu Larva, Kelurahan Banyurit, yang memanfaatkan larva maggot sebagai solusi pengelolaan sampah organik. Inovasi ini dinilai efektif dan ramah lingkungan, serta memiliki nilai ekonomi. Bagaimana informasi selengkapnya? Berikut liputannya untuk Anda. TPS 3R Banyu Larva berlokasi di Kelurahan Buaran, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. TPS 3R ini mulai beroperasi sejak tahun 2022 dan pada awalnya dikelola oleh dua orang pengelola, yaitu Bapak Firman dan Bapak Rudi. Pada awal operasionalnya, sampah yang diterima dari masyarakat belum melalui proses pengelolaan. Kemudian di TPS 3R Banyu Larva, sampah mulai dipilah menjadi dua kategori, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik seperti sisa makanan, sayuran, dan buah-buahan yang membusuk dikumpulkan dan dimanfaatkan untuk budidaya larva maggot. Maggot yang telah tumbuh dewasa kemudian dijual dengan harga sekitar 7.000 per kilogram. Sementara itu, sampah anorganik yang tidak dapat dimanfaatkan lebih lanjut dibakar menggunakan alat pembakaran khusus. Berkat upaya pengelolaan yang berkelanjutan dan inovatif, TPS 3R Banyu Larva pernah meraih peringkat kedua sebagai TPS 3R terbaik. Pelanggannya itu kalau yang kemarin itu sebelum kan kita sempat putus tikus, jadi ini mulai awal lagi itu awal tahun 2025 itu. Nah, ya kalau yang 2024 itu kita lumayan banyak ada di Timur, terus Surabaya, terus Batang, ada di Malang, itu semuanya kena lele. Pemirsa, tak hanya dikenal dengan industri batiknya, posisi geografis yang terletak di sisi utara Pulau Jawa menjadikan sebagian besar wilayah Kota Pekalongan sebagai wilayah pesisir dengan keindahan pantainya. Salah satunya adalah Pantai Sari di Kecamatan Panjang, Kota Pekalongan. Hamparan laut luas dan udara segar di pantai ini menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun luar kota. Bagaimana informasi selengkapnya? Berikut liputannya untuk Anda. Deburan suara ombak, angin sepoi-sepoi, pemandangan laut biru membentang sejauh mata memandang menjadi ciri khas destinasi Pantai Sari, Kecamatan Panjang, Kota Pekalongan. Destinasi ini menjadi pilihan terfavorit untuk para muda-mudi untuk sekedar duduk nongkrong, atau mancing, atau sekedar menonton senja di sore hari. Dan inilah reportasenya untuk Anda melaporkan langsung dari Pantai Sari, Kecamatan Panjang, Kota Pekalongan. Pantai Sari terletak di Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Setiap hari pantai ini didatangi banyak warga untuk menikmati suasana pantai bersama teman-teman maupun keluarga. Mengapa memilih Pantai Sari untuk kakak kunjungi? Alasannya karena dekat dengan rumah saya. Oke, jam berapa kakak bermain ke sini? Sekitar sore jam 5 sampai jam maghrib jam 6. Oke, terus bagaimana kesan kakak setelah berkunjung ke sini? Ya, merasa senang, merasa tenang juga karena banyak ombaknya, anginnya sepoi-sepoi dan bisa melihat sunset juga di belakang. Oke, apakah kakak merasa tempat ini tuh udah cukup bersih dan juga nyaman? Iya, menurut saya sudah cukup bersih dan nyaman karena didukung dengan angin yang sepoi-sepoi, akan tetapi banyak sekali sampah yang berserakan di sekitar pantai ini. Terus harapan kakak ke depan untuk destinasi wisata ini apa? Ya, semoga destinasi wisata ini itu dapat dikelola dengan baik, masyarakatnya juga dapat menjaga kebersihan sehingga kita bisa menikmati pantai yang bersih dan indah seperti itu. Oke, terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama.
Pantai ini terdapat tanggul besar untuk menahan air laut masuk ke wilayah permukiman. Pengunjung bisa duduk di atas tanggul besar sembari menikmati makanan dan minuman. Dan banyak sekali pemancing yang terlihat ketika sore hari. Karena sudah dijamin banyak sekali ikan di bibir laut sehingga di sini menjadi spot terbaik pilihan para pemancing. Sepanjang jalan ditemukan genangan air dari laut. Warga sekitar pantai berharap agar akses jalan di lokasi bisa diperbaiki dan wisatawan yang datang semakin banyak. Perasaan yang cukup nyaman untuk duduk di sini, sekedar menikmati senja, ngopi-ngopi cantik, atau nontonin orang-orang mancing. Namun, perjalanan ke sini banyak sekali genangan-genangan air. Nah, kalau buat sampahnya sih juga banyak ya. Diharapkan buat teman-teman masyarakat sekitar pantai bisa menjaga kebersihan. Pantai Pasir Sari cocok untuk destinasi pilihan Anda di waktu sore hari. Dan inilah liputan dari saya, Naila Savana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jika Anda mencari tempat yang sejuk dan asri untuk melepas penat di akhir pekan, alun-alun Kajen bisa menjadi pilihan. Berlokasi di ibu kota Kabupaten Pekalongan, alun-alun ini menyediakan ruang terbuka hijau untuk warga beristirahat, berolahraga maupun berkumpul dengan keluarga. Bagaimana informasi selengkapnya? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah salah satu ruang publik yang menjadi kebanggaan warga Kabupaten Pekalongan, Taman Alun-Alun Kajen. Selain sebagai tempat wisata, taman ini juga menjadi pusat aktivitas masyarakat. Lalu bagaimana sih suasana dan fasilitas apa saja yang tersedia? Ya, saya suka kesini soalnya nyaman aja sih Kak. Soalnya kan banyak permainan ya. Soalnya saya kadang bawa adik juga. Terus kalau mau jajan tinggal banyak kan di sini, tinggal jajan aja, milih kayak gitu sih. Lengkap juga fasilitasnya, jadi kayak senang aja gitu di sini. Terletak di jantung kota Kajen, Taman Alun-Alun ini menjadi destinasi favorit berbagai kalangan, dari anak-anak yang bermain di area taman bermain hingga lansia yang menikmati udara segar. Di sini juga tersedia fasilitas seperti tempat duduk, area olahraga, dan spot foto yang menarik. Tak hanya itu, taman ini juga kerap digunakan untuk berbagai kegiatan komunitas dan acara hiburan rakyat. Dari Kajen, saya Najwa melaporkan untuk Syapa Media. Pemirsa, kemacetan di sejumlah titik kota Pekalongan kini mulai dicari solusinya. Pemerintah Kota Pekalongan menerapkan sistem jalur satu arah atau one way di sepanjang Jalan Mataram hingga kawasan Universitas Pekalongan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurai kemacetan yang sering terjadi pada jam-jam sibuk. Bagaimana informasi selengkapnya? Berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, kembali bersama saya Tegar Rifki melaporkan dari Jalan Raya Pantura, tepatnya di depan gedung Universitas Pekalongan. Seperti yang bisa kita lihat bersama, jalur kita yang ada di belakang itu diberlakukan jalur one way, di mana tujuannya untuk mengurai kemacetan yang ada di sekitar kota Pekalongan. Hal itu juga pada akhirnya berimbas pada jam operasional bus yang mengakibatkan halte yang ada di seberang jalan itu kemudian tidak bisa beroperasi dan masyarakat juga sudah tidak lagi menggunakan halte tersebut. Sekian, saya Tegar Rifki melaporkan dari tempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Semoga berita yang kami sajikan dapat menambah wawasan dan manfaat untuk Anda semua. Saya Maharani Pintanagari. Dan saya Nastain, beserta segenap tim yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kabar Pekalongan dengan Wis. Kamera roll and action. Menurut saya masih bersama Biru.
Sari akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dengan berita rangkaian informasi